Halo, selamat pagi kelas 8. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi. Selamat menyaksikan videonya. Selamat belajar, selalu sehat dan semangat, dan Tuhan memberkati. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi berikutnya untuk bab relasi dan fungsi, yaitu fungsi atau pemetaan dan korespondensi satu-satu. Nah, ini ada di buku paketmu halaman 91 sampai dengan 99. Fungsi atau pemetaan, kita perlu tahu bahwa fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Sekali lagi, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B atau himpunan P ke Q, atau nanti kalau misalnya ada M ke N, berarti merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggotanya, anggota pada himpunan pertama, tepat satu dengan anggota di himpunan kedua. Nah, fungsi atau pemetaan dapat dinyatakan dalam diagram panah. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada diagram yang pertama, A beranggotakan A, B, C, D, dan B beranggotakan 1, 2, 3, 4. Nah, jika dipasangkan oleh fungsi tertentu atau F atau aturan tertentu, ya, tadi fungsi adalah aturan khusus ya, atau relasi khusus ya, maka A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 3, C berpasangan dengan 2, D berpasangan dengan 3. Nah, di sini A, B, C, D yang ada di himpunan A adalah merupakan daerah asal atau domain. Kemudian yang ada di himpunan B 1, 2, 3, dan 4 merupakan daerah kawan atau disebut dengan kodomain. Kemudian A dipasangkan dengan 1, D dengan 3, C dengan 2, D dengan 3. Maka 1, 2, dan 3 merupakan daerah hasil atau range. Kita menemukan tiga istilah. Yang pertama daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil atau range. Nah, di sini kamu lihat di himpunan A itu setiap anggota A, yaitu A dipasangkan dengan 1, B dengan 3, dan seterusnya. Setiap anggota memiliki tepat satu pasangan dengan himpunan B, hanya satu ya. Tetapi semua memiliki pasangan. Jadi semua untuk fungsi atau pemetaan syaratnya adalah setiap anggota harus memiliki pasangan dengan himpunan yang satunya lagi ya, atau himpunan ini yang jadi himpunan kawan. Nah, tapi himpunan kawan boleh tidak memiliki pasangan, atau dia boleh juga memiliki dua pasangan dengan himpunan A. Jadi yang menjadi dasar adalah yang menjadi pokok yang ada di himpunan A ini. Nah, semua yang ada di himpunan A harus tepat berpasangan satu terhadap anggota himpunan B. Nah, di sini bayangan A disebut adalah bayangan A itu 1. Kemudian bayangan B adalah 3, bayangan atau peta ya, pemetaan. Jadi A dipetakan terhadap 1, B dipetakan terhadap 3. Kemudian bayangan C adalah 2, berarti C dipetakan terhadap 2. Kemudian bayangan D adalah 3, artinya D dipetakan terhadap 3. Maka daerah asal kita ketahui di sini, daerah asal adalah A, B, C, D. Daerah kawannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian daerah hasilnya 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan. Untuk catatan fungsi dan pemetaan, yang pertama untuk menentukan apakah relasi dari A ke B itu merupakan fungsi atau bukan fungsi, maka yang perlu utama kita perhatikan adalah anggota-anggota dari himpunan A. Ingat ya, anggota-anggota pada himpunan yang sebelah kiri atau daerah asal, di mana anggota-anggota himpunan A harus memiliki bayangan pada anggota himpunan B ya, dan hanya berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, ini yang saya bicarakan sebelumnya tadi ya. Kemudian jika terdapat anggota pada himpunan A yang tidak berpasangan dengan anggota B, maka relasi tersebut bukan fungsi. Nah, begitu juga jika terdapat anggota pada himpunan A yang berpasangan lebih dari satu anggota di B, maka relasi tersebut juga bukan fungsi. Artinya dia ada dua cabang ya. Tidak berpasangan berarti bukan fungsi, kemudian ada dua cabang di sebelah kiri berarti juga bukan fungsi. Kemudian, suatu fungsi atau pemetaan dapat juga diberi nama dengan F, G, A, atau huruf kecil lainnya. Contoh, F.2a tanda panah 2 dibaca fungsi pemetaan F memetakan A ke 2. Atau contoh lainnya, G.23 tanda panah 4 dibaca fungsi G memetakan 3 ke 4. Kemudian kita lanjutkan dari diagram panah berikut, relasi yang merupakan fungsi apa? Kalau sudah kita pahami, coba kita tebak mana yang merupakan fungsi. Kita lihat di sini hubungan P ke G adalah 2 berpasangan dengan 1, 3 berpasangan dengan 1 dan 2,
4 berpasangan dengan 1 dan 2. Maka di sini terdapat 2 anggota A atau B yang sebelah kiri yang memiliki 2 pasangan. Artinya ini bukan fungsi, ya, karena ada 2 pasangan. Kemudian yang kedua, nah ini merupakan fungsi atau bukan relasi ini. Kita lihat di sini 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 4 punya pasangan, dan setiap anggota B berpasangan tepat 1. Maka ini disebut dengan ya fungsi. Kemudian contoh berikutnya, sudah ketahuan ya, di sini ada 2 yang memiliki 3 pasangan, berarti ini bukan fungsi. Kemudian contoh berikutnya, ini juga 2, di sebelah kiri ada B yang memiliki 2 pasangan, maka ini bukan fungsi. Nah, kalau yang ini A, B, C semuanya memiliki pasangan dan tepat 1, berarti ini adalah fungsi. Kemudian ini A, B, C juga memiliki tepat 1 pasangan kepada himpunan B, maka ini juga merupakan fungsi. Ingat ya, dikatakan fungsi ketika himpunan anggota pada himpunan asal atau daerah asal itu semuanya memiliki pasangan dengan anggota pada himpunan kodomain atau daerah kawan. Kalau dia ada 1 yang tidak punya pasangan, berarti juga dia bukan merupakan fungsi. Oke, setelah memahami fungsi, mari kita mengetahui cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi kurang lebih hampir sama dengan cara menyatakan relasi. Nah, misalnya diketahui Intan memiliki golongan darah AB, Dery bergolongan darah B, Marsya bergolongan darah O, dan Yosa bergolongan darah B, serta Rafa bergolongan darah A. Nah, berarti di sini kenapa Bu Noven mengambil contoh golongan darah? Karena setiap manusia, setiap orang pasti memiliki satu jenis golongan darah saja, ya. Artinya pasti setiap manusia, setiap orang akan berpasangan dengan satu golongan darah, ya. Nah, untuk menyatakan fungsi itu bisa digunakan diagram panah, hampir sama dengan relasi, ya. Yang pertama Intan dipasangkan dengan AB, Dery dengan B, kemudian Marsya dengan O, Yosa dengan B, dan Rafa dengan A. Di sini kita lihat tidak ada satupun di himpunan A yang tidak memiliki pasangan dan juga tidak memiliki 2 pasangan. Nah, ini disebut dengan fungsi, ya. Nah, cara menentukan yang kedua, menyatakan yang kedua adalah dengan diagram Kartesius. Sama dengan relasi seperti kemarin, kita bisa menuliskan di sumbu X itu sebagai himpunan yang pertama atau himpunan A, kemudian sumbu Y itu untuk himpunan yang kedua atau himpunan B sebagai himpunan kodomain atau kawan. Nah, sehingga di sini kita bisa menentukan titik di mana Intan itu berpasangan dengan AB. Maka titiknya di sini. Kemudian Dery dengan golongan darah B, Marsya dengan golongan darah O, kemudian Yosa dengan golongan darah B, dan Rafa dengan golongan darah A. Nah, kita lihat di sini tidak ada satupun yang ada di sumbu X itu merangkap, tapi ada yang di sumbu itu merangkap. Nah, misalnya ini B itu ada 2 orang. Kemudian di sini kalau di Intan, Dery, Marsya, Yosa, Rafa ini tidak ada yang mempunyai 2 pasangan, maka jelas ini adalah fungsi. Kemudian yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan, sama juga dengan relasi, ya. A ke B, himpunan pasangan berurutan A ke B adalah dalam kurung kurawal buka di tulisan terlebih dahulu Intan, AB, Dery, B, Marsya, O, Yosa, B, Rafa, A. Nah, di sini diurutkan, ya, maka disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, setelah mengetahui cara menyatakan fungsi, kita bisa mencari banyak fungsi dari 2 himpunan. Jika banyak anggota himpunan A dan himpunan B berturut-turut disebut NA dan NB, sekali lagi banyak anggota himpunan A, NA, banyak himpunan B, NB, maka banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B adalah NB pangkat NA. Jadi banyaknya anggota B dipangkatkan anggota A. Jadi kalau A ke B berarti B pangkat A, NB pangkat A. Kemudian yang B, banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A adalah banyaknya A dipangkatkan banyaknya B. NA pangkat NB atau A pangkat B. Jadi kita ingat-ingat A ke B berarti B pangkat A. B ke A berarti A pangkat B. Ya, jadi yang dipangkatkan adalah banyaknya anggota himpunan. Nah, kemudian korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 merupakan dari dua himpunan, di mana dikatakan korespondensi 1 itu jika himpunan A dikatakan berkorespondensi 1-1 dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan tepat 1 anggota B, dan kebalikannya setiap anggota B tepat 1 anggota A, ya. Di sini sangat penting, maka
karena tepat satu di himpunan A dan himpunan B, maka biasanya banyak anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B itu harus selalu sama. Nah, karena korespondensi satu itu himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama, kita lihat contoh yang berikut ini. Memiliki anggota yang sama berarti jumlahnya sama, berarti saya ambil himpunan ibu kota negara dan himpunan negara-negara di Asia. Nah, satu negara pasti punya satu ibu kota, maka itu disebut dengan korespondensi satu-satu. Contoh A, Hanoi, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Manila. B, anggota himpunan negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Maka kalau kita buat dengan diagram panah seperti ini, ya, Hanoi berpasangan dengan Vietnam karena Hanoi merupakan ibu kota Vietnam, Bangkok ibu kota Thailand, Jakarta ibu kota Indonesia, Kuala Lumpur ibu kota Malaysia, dan Manila ibu kota Filipina. Sehingga di sini kita lihat setiap anggota pada himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Nah, B juga memiliki tepat satu anggota pasangan di himpunan A, sebaliknya begitu. Jadi ini semua harus berpasangan, ya. Jumlah A ada 1, 2, 3, 4, 5 dan jumlah B juga 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, yaitu ini disebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu dapat dihitung dengan cara bila NT atau banyaknya anggota P dan banyaknya anggota Q itu sama, maka kita sebut dengan N, maka banyak semua korespondensi satu-satu antara himpunan P dan himpunan Q adalah kita menggunakan rumus faktorial, hasilnya N kali N dikurang 1 kali N dikurang 3 kali bla 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 sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Contohnya jika N-nya sama dengan 3, maka sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ini anggotanya berarti adalah 6. Nah, kalau misalnya N sama dengan 7, berarti 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Nah, kamu hitung hasilnya berapa. Ini merupakan cara menentukan banyak korespondensi satu-satu. Baik, demikian untuk pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas serta latihan sehingga dapat kamu gunakan untuk nanti mengerjakan soal-soal pada saat ulangan maupun saat penilaian akhir semester. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.